Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Zahra Ramdhani. Saya dari PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 4. Di sini saya ingin memaparkan 12 materi yang terdapat dalam mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Selanjutnya disimak ya teman-teman. Selanjutnya, saya ingin memaparkan materi dari kelompok 1, yaitu kata benda. Nomina atau kata benda sendiri merupakan jenis kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda atau bentuk benda, baik benda abstrak maupun konkret. Misalnya, kata kekuatan, yaitu tentu bisa diterapkan pada kekuatan benda tidak bernyawa seperti tembok. Perbedaan kata benda konkret dengan kata benda abstrak. Dalam materi bahasa Indonesia, terdapat istilah kata konkret dan kata abstrak yang perlu kalian ketahui. Pengertian kata konkret adalah kata-kata yang memiliki makna atau acuan yang bisa dirasakan, didengar, dilihat, dicium oleh panca indera. Misalnya, kalian bisa mengukur bahwa kata besi itu keras, artinya kalian bisa mengatakan bahwa suatu kata merupakan contoh kata konkret jika kalian bisa mengukurnya dan merasakannya secara fisik dan nyata. Sementara itu, pengertian kata abstrak adalah kebalikan dari kata konkret. Kata konkret berupa kata yang acuannya semakin mudah dipahami dan diserap oleh panca indera. Sementara abstrak yaitu sebuah kata yang sulit dipahami oleh panca indera. Perbedaan kata keduanya yakni bahwa konkret merupakan sebuah kata yang dapat diamati oleh panca indera, sedangkan abstrak yakni sebuah referensi yang berupa konsep. Nah, menurut Kunjana Rahardi, kata-kata konkret adalah kata-kata yang menunjuk pada objek yang dapat dipilih, didengar, dirasakan, diraba, atau dicium. Dengan perkataan lain, kata konkret itu sesungguhnya adalah kata yang dapat diindra dengan alat-alat indera manusia. Menurut Sojito dan Joko Saryono, kata konkret adalah kata yang mengacu pada objek yang dapat dilihat, didengar, dirasa, dan atau dibau. Pemakaian kata-kata konkret di dalam suatu kerangka akan lebih jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya yang kedua yaitu dari kelompok 2, identifikasi diri. Teori ini menyebutkan bahwa arti yang dimiliki oleh sebuah nama diri terdiri dari berbagai properti yang dapat diterangkan dalam bentuk deskripsi yang menggunakan sebuah objek yang cocok dengan deskripsi tersebut. Deskripsi yang dimaksud adalah perasaan ataupun nalar yang timbul dari nama tersebut. Jadi, menurut teori deskripsi tentang makna, maka dijelaskan bahwa nalar atau perasaan terhadap suatu nama dapat dijelaskan dalam bentuk deskripsi dan deskripsi tersebut. Sama seperti sebuah definisi mengambil sang nama yang tercantum. Perbedaan antara keduanya, deskripsi yang terkandung dan hal yang mengandung deskripsi adalah seperti perbedaan antara ekstensi dan intensi atau konotasi dan denotasi. Kenyataannya saat ini orang yang tidak memakai gelar pada namanya memang sering dipandang sebelah mata. Padahal apabila ada gelar akademik dengan bidang studi yang sama tidak perlu dipakai bersamaan, cukup dipakai gelar akademik yang paling tinggi saja apabila bidang studinya sama, kecuali bidang studinya berbeda, bisa dipakai berurutan. Selanjutnya, saya ingin memaparkan materi dari kelompok 3, yaitu kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kalimat yang digunakan saat bertegur sapa dan berinteraksi dengan orang lain. Sapaan ini biasanya merupakan kalimat tanya atau kalimat seru sederhana. Setiap kata sapaan yang digunakan berpengaruh terhadap peristiwa percakapan. Hubungan sosial antar pelaku percakapan merupakan hal yang menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap pemilihan kata sapaan yang digunakan. Kata sapaan yang digunakan yaitu penghargaan dan penghormatan terhadap yang lebih tua, penghargaan dan penghormatan terhadap profesi, kedudukan menyapa dengan orang yang disapa, memuat unsur pujian, memuat unsur rasa memiliki, latar belakang daerah tempat tinggal, situasi formal dan non-formal, kedekatan penyapa dengan orang yang disapa, dan situasi perasaan. Selanjutnya, saya ingin memaparkan materi dari kelompok 4, yaitu dialog, prolog, dan epilog. Dialog, prolog, dan epilog adalah istilah yang familiar di karya sastra.
Untuk itu, ketiga istilah tersebut seringkali ditemui dalam karya sastra, terutama di dalam sebuah drama. Selain dalam drama, ketiga istilah tersebut juga sering digunakan dalam penulisan karya sastra seperti novel, prosa, dan lainnya. Dalam satu karya sastra, prolog dan epilog selalu berdampingan meski terpisahkan oleh dialog. Yang pertama ini prolog adalah kata pendahuluan dalam lakon drama. Yang kedua ini epilog adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan. Yang ketiga ini dialog adalah percakapan para pemain. Dialog. Istilah dialog membawa banyak maksud. Bagaimanapun maksud dan penggunaannya bergantung pada konteks dan perspektif pembicaraan. Kata dialog berasal dari bahasa Yunani yaitu dialogos yang berarti percakapan. Lanjut prolog. Dalam KBBI, prolog berarti pembukaan, bisa seperti sandiwara, musik, pidato, dan sebagainya. Kata pendahuluan, peristiwa pendahuluan, kata prolog diambil dari bahasa Yunani prologos, di mana pro artinya sebelum dan logos artinya kata. Dengan demikian, prolog bisa disebut sebagai kata pembuka yang berada pada bagian pendahuluan sebuah naskah. Selanjutnya ada epilog. Kata epilog berasal dari bahasa Yunani yaitu epilogos yang memiliki arti kesimpulan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, epilog adalah bagian penutup sebuah karya sastra yang berfungsi menyampaikan inti sari cerita atau menafsirkan maksud karya tersebut oleh seorang aktor pada akhir cerita. Selanjutnya saya ingin memaparkan materi dari kelompok 5 yaitu jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Membaca merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa tulis yang bersifat refresif. Disebut refresif karena dengan membaca seseorang akan dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan serta pengalaman baru. Semua yang diperoleh melalui membaca itu akan memungkinkan orang tersebut mampu mempertinggi daya pikirnya, mempertajam pandangan, dan memperluas wawasannya. Dengan demikian, maka kegiatan membaca merupakan kegiatan yang diperlukan oleh siapapun yang ingin maju dan meningkatkan diri. Definisi membaca adalah suatu kegiatan memahami teks, bacaan, atau tulisan dengan tujuan agar memperoleh informasi dan makna yang terkandung dari teks yang kita baca. Nah, syarat-syarat menjadi pembaca yang baik, yang pertama, pembaca yang baik tahu bagaimana dia membaca, pembaca yang baik memahami apa yang dibacanya, pembaca yang baik harus menguasai kecepatan membaca, yang terakhir, pembaca yang baik harus mengenal media cetak. Jenis-jenis membaca yaitu membaca nyaring dan membaca senyap dalam hati. Definisi membaca petunjuk. Petunjuk adalah suatu tanda atau menunjukkan atau memberitahu pemakaian proses, cara atau penggunaan. Petunjuk pemakaian adalah suatu tanda untuk menunjukkan dalam penggunaan. Kita harus mengetahui petunjuk pemakaian terlebih dahulu sebelum menggunakannya agar kita dapat menggunakannya dengan baik dan benar. Petunjuk bermakna ketentuan-ketentuan yang patut diikuti dalam melaksanakan sesuatu. Petunjuk biasanya berisi ketentuan, pedoman, atau pengarahan dalam mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, saya ingin memaparkan materi dari kelompok 6, yaitu tata cara membaca puisi dan teks. Menurut KBBI, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, dan rima, serta penyusunan lirik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan atau dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Prosa adalah tulisan atau karya sastra berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. Karakteristik puisi yaitu terdapat pemadatan segala unsur kekuatan bahasa, penyusunan sebuah puisi, unsur-unsur bahasa dirapikan, diperbagus, dan diatur sebaik-baiknya dengan menggunakan irama dan bunyi. Puisi berisikan ungkapan, pikiran, dan perasaan penyair, bersifat imajinatif dan bersifat konotatif dan dibentuk oleh struktur fisik atau struktur batin. Karakteristik prosa terbagi menjadi dua macam, yaitu prosa lama dan prosa baru. Lalu, seseorang membaca puisi harus memperhatikan teknik vokalisasi, artikulasi, intonasi, penghayatan, penjiwaan, ekspresi, dan penampilan dan gaya dalam pembacaan puisi agar isi puisi dapat tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh pendengar. Selanjutnya, saya ingin memaparkan materi dari kelompok 7 yaitu menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung adalah kegiatan menghasilkan huruf yang saling bersambung dilakukan tanpa mengangkat alat tulis.
kegiatan pembelajaran khususnya menulis tegak bersambung pada menulis permulaan sebaiknya menggunakan media yang baik dan efektif sehingga siswa dapat dengan mudah memahami maksud dari materi yang disampaikan tanpa ada keraguan. Karena dengan menggunakan media, siswa dapat langsung melihat bagaimana cara menuliskan huruf tegak bersambung dengan baik. Manfaat menulis tegak bersambung antara lain yang pertama, merangsang perkembangan motorik anak, yang kedua menulis lebih cepat, yang ketiga tulisan yang dihasilkan lebih indah dan rapih. Langkah-langkah dalam pembelajaran menulis tegak bersambung yang pertama ini, siswa memegang pensil dengan benar, pensil dipegang dengan tegak dan tidak miring ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, siswa menuliskan huruf dengan benar, huruf yang dituliskan sesuai dengan bentuk huruf tegak bersambung, misalnya bagaimana bentuk huruf A, B, C, ataupun yang lain. Yang ketiga, ukuran setiap hurufnya ke atas atau ke bawah garis ditulis dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menuliskan huruf dengan tegak lurus, tidak miring ke kanan ataupun ke kiri. Selanjutnya saya ingin memaparkan materi dari kelompok 8 yaitu ringkasan. Pengertian ringkasan menurut Kraf, ahli bahasa ternama Indonesia, ringkasan adalah suatu cara efektif untuk menyajikan karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Jadi, kata precis juga memiliki arti memotong atau memangkas. Sedangkan menurut Isdriani, ringkasan adalah sebuah cara penyajian karangan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Meringkas ialah sebuah keterampilan untuk membuat reproduksi dari hasil karya yang sudah kata, sehingga dapat disimpulkan bahwa ringkasan adalah salah satu bentuk penyajian ulang atau reproduksi karya secara singkat. Perbedaan ikhtisar dengan ringkasan. Ikhtisar merupakan suatu bagian dari tulisan yang menyampaikan suatu informasi yang penting dari sebuah tulisan dalam bentuk yang sangat singkat serta dapat ditulis secara bebas dan lepas. Ringkasan merupakan penyajian yang lebih singkat dari suatu karangan asli dan tetap mempertahankan urutan isi serta sudut pandang pengarang asli dan terikat dengan penulisan yang formal serta melalui proses panjang. Langkah-langkah menyusun ringkasan yang pertama membaca, yang kedua menyeleksi, yang ketiga menulis, dan yang keempat membandingkan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat ringkasan yaitu menggunakan kalimat tunggal, yang kedua kalimat yang digunakan menggunakan hasil parafrase, yang ketiga jumlah alinea sesuai dengan topik pembahasan, yang keempat sesuai keterangan atau kata sifat sebaiknya dihilangkan, yang kelima mempertahankan susunan gagasan dalam teks asli, yang keenam menggunakan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya, saya ingin memaparkan materi dari kelompok 9 yaitu parafrase. Parafrase adalah penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk atau susunan kata yang lain dengan maksud dapat menjelaskan maknanya yang tersembunyi. Hakikatnya parafrase adalah mengubah atau mengalihkan suatu bentuk bahasa menjadi bentuk bahasa yang lain tanpa mengubah pengertian atau kandungan artinya. Parafrase juga berarti mengungkapkan informasi dari suatu bentuk ke bentuk lain yang berbeda, seperti dari prosa ke puisi atau sebaliknya dari bentuk puisi ke dalam prosa. Nah, langkah-langkah membuat parafrase yang pertama, mengartikan kata yang sulit, yang kedua, mengartikan kata yang sengaja dihilangkan penulisnya, yang ketiga, menambah tanda baca, dan yang keempat, menyusun dalam bentuk kalimat yang membentuk paragraf, yang kelima, membaca teks keseluruhan. Membuat parafrase dibagi menjadi dua, yaitu parafrase secara lisan dan tertulis. Parafrase lisan adalah sebuah ungkapan kembali dari tuturan bahasa dari tingkatan atau macam bahasa ke bentuk lainnya secara lisan. Membuat parafrase secara lisan umumnya dilakukan untuk melatih keterampilan berbicara dan menyampaikan kembali informasi atau karya sastra yang telah dibaca atau dipelajari dengan kalimat kita sendiri. Selanjutnya, saya ingin memaparkan materi dari kelompok 10 yaitu surat resmi dan pribadi. Pengertian surat resmi dan pribadi secara umum, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada sebuah kertas oleh satu pihak dengan ditunjukkan pada pihak lainnya, baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi. Bahasa surat resmi yang baik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ini, bahasa yang digunakan benar atau baku sesuai kaidah, baik tentang ejaan, pemilihan kata, bentuk kata, maupun kalimatnya. Bahasa suratnya harus logis, wajar, hemat, cermat, sopan, dan menarik. Yang kedua, isi surat dinyatakan secara ringkas, jelas, dan tidak berbelit-belit. Yang selanjutnya,
penulisan yang benar disusun dengan teknik penyusunan surat yang benar, terus bahasanya yang baku dan bahasanya afektif. Nah, selanjutnya surat pribadi adalah surat yang bersifat personal atau tidak resmi, bebas menggunakan bahasa sehari-hari dan berisi masalah-masalah pribadi. Surat pribadi memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah menanyakan kabar, memberitahukan keadaan, memberikan undangan, dan menyampaikan pesan. Maksud dan isi surat pribadi ada macam-macamnya. Contohnya adalah surat pada keluarga jauh, teman, atau sahabat. Nah, macam-macam surat resmi itu ada surat keputusan, surat permohonan, surat perintah, surat kuasa, surat panggilan atau undangan, dan surat edaran. Ciri-ciri surat pribadi adalah isi surat bersifat pribadi, tidak menggunakan kop surat, bahasa yang digunakan boleh tidak resmi atau boleh bahasa sehari-hari, salam pembukaan dan penutup bersifat tidak normal, dan gaya penulisan bebas. Nah, tata cara penulisan surat resmi yang pertama ini ada struktur surat resmi. Yaitu kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal surat, alamat surat, salam pembuka, isi, salam penutup, jabatan tanda tangan, tembusan nama jelas, dan inisial. Nah, yang kedua ini ada struktur surat pribadi. Yang pertama ini ada tempat dan tanggal pembuatan surat, tujuan surat atau alamat, salam pembuka juga harus ditulis sebagai bentuk kesopanan, pembuka surat atau paragraf pembuka, bagian isi surat, dan salam penutup di akhir surat harus selalu ada. Selanjutnya saya ingin memaparkan materi dari kelompok 11 yaitu formulir dan kwitansi. Formulir adalah kertas yang dicetak sesuai dengan format yang telah ditentukan. Format tersebut kemudian bisa diisi sesuai dengan jenis informasi yang diperlukan oleh orang ataupun perusahaan yang membuat formulir tersebut. Kwitansi adalah sebuah dokumen atau berkas yang menjadi alat bukti atas transaksi pembayaran atau penerimaan sejumlah uang. Kwitansi dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak penerima uang, kemudian diserahkan kepada pemberi uang atau dalam hal ini orang yang melakukan pembayaran. Macam-macam formulir ada dua macam, yaitu yang pertama formulir intern. Contohnya tiket-tiket biaya, formulir pengeluaran, order-order pabrik, permohonan bahan-bahan, data mengenai penjualan, keterangan mengenai hasil pekerjaan pegawai. Nah, yang kedua ini ada formulir ekstern. Contohnya order pembelian, faktur, memo kredit, macam-macam. Nah, selanjutnya ini ada macam-macam kwitansi. Kwitansi transaksi produk, kwitansi bukti pembayaran, kwitansi transfer uang, kwitansi cash receipt, dan kwitansi serah terima uang. Selanjutnya yang terakhir yaitu materi dari kelompok 12 mengenai naskah pidato. Pidato merupakan berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pikiran yang telah disusun secara sistematis, terstruktur, dan efektif. Pidato juga berarti kegiatan seseorang yang dilakukan di hadapan orang banyak yang mengandalkan kemampuan bahasa sebagai alatnya. Pada dasarnya, pidato juga berarti kegiatan mengungkapkan ulasan pikiran dalam bentuk lisan di depan halayak ramai. Pidato biasanya dibawakan oleh seseorang yang memberikan orasi-orasi atau pernyataan tentang suatu hal, peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan. Nah, unsur-unsurnya yaitu ada pembicara, bahan materi, objek yakni pendengar, dan tema. Langkah-langkahnya itu menentukan topik, menentukan tema, menetapkan tujuan, mengumpulkan bahan-bahan, menyusun naskah pidato, dan menyunting naskah pidato. Nah, selanjutnya ini yang harus diperhatikan dalam membuat teks pidato yaitu yang pertama, pendahuluan atau pembukaannya. Bagian ini berisikan sambutan, ucapan terima kasih, ucapan syukur, dan kalimat sapaan. Contohnya kata sambutan untuk kepala sekolah dan tamu undangan. Yang kedua ini ada isi. Isinya ini permasalahan atau inti dari pidato yang disampaikan. Contohnya menyampaikan tentang pentingnya berolahraga atau pentingnya hidup sehat. Yang ketiga yaitu penutup. Bagian ini berisikan harapan dari penulis operator kepada pendengar. Contohnya menulis berharap jika pendengar mendapatkan manfaat dari pidatonya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.